A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, juga Pak Kabid SMP, narasumber, dan pengawas yang sama-sama hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati. Juga bagi rekan-rekan sekalian, guru IPS yang tergabung dalam MGMP IPS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang saya cintai. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, terutama di bidang BPTK yang saya naungi. Tapi mohon maaf, pada kesempatan kali ini saya tidak bisa melakukan secara real time karena pada hari Kamis ini saya ada agenda yang lain, sehingga pada kesempatan kali ini saya sudah rekam di YouTube terkait dengan kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja materi yang akan saya paparkan terkait dengan kebijakan bidang BPTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat tahun 2021. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin, jika pada kesempatan kali ini rekan-rekan sekalian baru bertemu bertatap muka dengan saya secara virtual. Perkenalkan, nama saya Rustiana, tidak ada panjangnya, Rustiana saja. Riwayat pekerjaan, kalau dari sisi PNS saya dimulai dari 2010, di mana menjadi CPNS dan staf di Disdikpora Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat pada waktu itu. Kalau sekarang kan Dinas Pendidikan saja. Selanjutnya saya menjadi Kasubid atau Kepala Subbagian atau Subbidang Perencanaan Pendidikan di Bapeda Kabupaten Bandung Barat dari 2013 sampai 2017. Jadi walaupun di Bapeda tapi tetap perencanaan Dinas Pendidikan. Jadi salah satu mitra kerjanya adalah Dinas Pendidikan karena merencanakan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya juga setelah 2017 saya kembali lagi ke Dinas Pendidikan, menjadi Kasih atau Kepala Seksi BPTK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya saya rotasi lagi menjadi Kasubag penyusunan program dididik Kabupaten Bandung Barat dari 2018 sampai 2019. Dan terakhir sekarang saya menjabat menjadi Kepala Bidang BPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mulai dari 2019 sampai sekarang. Adapun dari sisi pendidikan memang ada beberapa yang sebenarnya saya backgroundnya lebih ke teknik ya, S1 Teknik Informatika, S2-nya juga Teknologi Informasi, tapi karena saya Dinas Pendidikan ya saya juga belajar lagi. Ini ada Administrasi Pendidikan di Universitas Galuh dan S2 juga di STIA Bandung untuk MAP-nya, dan sekarang sedang mengejar S3 yang harusnya sudah beres. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini mungkin kalau dari sisi Dinas Pendidikan tentunya ini merupakan salah satu dinas atau perangkat daerah yang mendukung kinerja dari Bupati. Nah, di dalam RPJMD 2018-2023 ini Dinas Pendidikan tidak mempunyai visi misi
dan visi misinya hanya visi misi bupati yang harus ditunjang atau didorong oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, di mana visi KBB 2018-2023 yaitu mewujudkan Bandung Barat yang akur, aspiratif, kreatif, unggul, dan religius, berbasis pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia. Tentunya dari visi misi ini sebenarnya ini adalah semuanya harus didukung oleh pendidikan gitu kan, dimana bisa aspiratif, dimana bisa kreatif, dimana bisa unggul, dimana bisa religius, itu semuanya harus didukung dengan pendidikan yang memadai. Selanjutnya dari sisi misi KBB atau misi dari Bupati terpilih yaitu 2018 sampai 2023 yaitu Pak A. Umbara Susena, juga wakilnya Pak Hengki Kurniawan. Sebenarnya ada 4 misi, dan yang menjadi tugas dari Dinas Pendidikan untuk mendukung visi atau misi yang ke-1 dan misi yang ke-4. Kalau misi yang ke-1 yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi Dinas Pendidikan berkewajiban untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan. Ini merupakan hal yang berat. Juga untuk misi yang ke-4 ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi. Nah, ini lebih ke pelayanan internal atau pelayanan di kantor Dinas Pendidikan ini. Ini rekan-rekan sekalian terkait dengan misi KBB atau misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk 2018 dan 2023. Terkait dengan target IKU atau indikator kinerja utama, ini juga menjadi hal yang berat bagi kami karena ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Ini terkait dengan harapan lama sekolah. Ini di 2019 ini masih di 12,4 tahun. Artinya harusnya minimal ya kita harusnya yang paling bagus adalah di 19 tahun. Jadi usia 19 tahun harus sekolah semua gitu kan. Jadi kalau yang harapan lama sekolah ini dihitung dari penduduk usia yang 6 tahun sampai 19 tahun, dipastikan bahwa mereka itu bisa bersekolah semua gitu. Nah, selanjutnya juga di rata-rata lama sekolah ini kita masih di 7,77 tahun. Kalau yang rata-rata lama sekolah ini dihitung dari penduduk yang usianya 25 tahun ke atas. Nah, ini yang menjadi berat juga karena dari sisi usia 25 tahun ke atas ini kita rata-ratakan misalnya satu orang lulus SD berarti dia 6 tahun kan. Ada juga yang lulus SMP misalnya dia dihitung menjadi 9 tahun. Lulus SMA dia berarti 12 tahun gitu dan seterusnya. Nah, itu dirata-ratakan. Jadi ini kalau 7,77 tahun ini berarti rata-rata penduduk 25 tahun ke atas yang ada di Kabupaten Bandung Barat masih baru mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SMP gitu, rata-ratanya. Karena kan 6 tahun kan kalau 6 tahun itu lulus SD, 7 tahun itu kelas 1 dan 0,77-nya itu berarti kelas 2 belum selesai gitu kan. Jadi itu rekan-rekan sekalian. Nah, ini bisa diintervensi
Kalau jangka pendek ya harus diintervensi dengan paket A, paket B, paket C untuk 25 tahun ke atas, dan untuk preventifnya ya usia sekolah yang ada di PAUD, SD, SMP, SMA itu dipastikan seluruh penduduk yang usia sekolah tersebut dari PAUD, SD, SMP sampai SMA malah perguruan tinggi itu bisa mengenyam pendidikan seluruhnya. Nah, itu jadi berat juga gitu kan. Harapannya di rata-rata lama sekolah yang minimal bisa 19 tahun atau 21 tahun berarti itu ya. Nah, ini masih jauh sekali gitu kan. Terus APK PAUD, angka partisipasi kasar siswa PAUD ini baru di 62%. Artinya bahwa usia 3-6 tahun baru ada 62% yang sekolah di PAUD gitu. Nah, selanjutnya dari sisi indikator kinerja utama adalah lembaga pendidikan non formal dan yang terakreditasi. Ini terkait, ini masih rendah juga, kita di 2019 baru di 12,3, itu berarti persen ya. Artinya bahwa dari 130 lembaga non formal kita masih di 12,3, masih rendah sekali. Terus dari sisi nilai evaluasi SAKIP ini kita masih B. Jadi SAKIP ini satuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kita masih di B ya. Ini ada penilaiannya dari Kemenpan. Dan juga ini kepuasan masyarakat yang kita masih di 85,89 untuk 2019, dan di 2020 harapannya di 87,35% gitu kepuasan masyarakat terhadap layanan di Dinas Pendidikan. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, terkait dengan profil pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Jadi bisa dilihat di sini jenjang PAUD kita satuan pendidikannya ada 953 satuan pendidikan. Terus dari sisi pendidiknya itu ada 2.719 dan peserta didik di 30.272 orang. Tendiknya, tenaga pendidik di kisaran 1.036 orang, dan rombelnya atau rombongan belajar 2.096. Di SD kita ada 710 SD, di SMP kita ada 171 SMP, ini baik negeri dan swasta ya. Kalau negerinya itu kita sekitar ada 68. Nah, di SMP ini pendidiknya ada 2.924 orang. Ini terdiri dari PNS dan honorer. Juga peserta didik ada 61.570, ada tekniknya 504 ya, dan rombelnya 1.974. Nah, ini rekan-rekan sekalian, jadi kita memang agak berat ini karena dari satuan pendidikannya banyak, juga pendidiknya banyak, peserta didiknya juga banyak yang harus kita urus. Kalau lihat dari profil pendidikan, skor pendidikan PMP atau penjaminan mutu ini, penjaminan mutu pendidikan sekolah 2018, ini yang 2020 sebenarnya sudah ada ya, saya dapatkan ini datanya, tapi tidak berbeda jauh sebenarnya. Kita masih agak rendah terkait skor PMP ini, yang di 2018 aja dari 8 standar pendidikan kita masih SD masih di rata-rata 5,65 dan SMP di 5,56. Nah, dari sisi SMP ini rata-rata masih di bawah 5,56 ya. Dan yang paling memprihatinkan kita adalah terkait dengan
Sapras, dan yang paling rendah adalah terkait dengan standar PTK pendidik dan tenaga pendidikan yang paling rendah tentunya 3,43 untuk SMP. Ini karena dari sisi PTK kita masih banyak yang belum tersertifikasi, dan sekarang lebih banyak honorer dibandingkan dengan PNS. Selanjutnya dari sisi PAUD juga sama. Ini PAUD, pemetaan mutunya kalau PAUD ini dipetakan sini ya. Total lembaga 953 di sini. Sudah dipetakan ini sekitar 82, ini masih rendah ya. Terus juga LKP, lembaga kursus dan pelatihan, ini juga sama, masih rendah juga ya. Terus dari sisi PKBM, pusat kegiatan belajar mengajar, ini yang diselenggarakan oleh masyarakat terkait dengan paket A, paket B, dan paket C, ini juga masih rendah ya. Ini juga sama terkait dengan ruang kelas, kita juga masih punya PR, masih banyak ruang kelas yang rusak ringan dan rusak berat ya. Juga kalau kita lihat dari data rasio pendidikan juga sama terkait dengan rasio guru dan siswa. Ini memang kalau digabungkan antara PNS dan honorer, kita sudah kalau SD misalnya 1:23, jadi 1 guru ada 23 siswa. Untuk SMP-nya ada 1 guru berbanding 21 siswa. Tapi kalau misalnya kita melihat guru PNS saja di SD ini kita masih 1 guru berbanding 46, dan apalagi di SMP 1 guru ini berbanding 52 orang. Jadi guru honorer yang ada di SMP ini lebih banyak dibandingkan guru PNS-nya. Oke. Lebih lagi kalau kita lihat dari keadaan guru menurut umur di sini, berbanding terbalik antara guru PNS dan guru non PNS ya, dimana untuk umur ini yang PNS yang usia di bawah 30 tahun ini hanya 46 orang ya. Ini untuk SD ya. Dan untuk guru guru honorer ini ada 1154 orang dan selanjutnya ya. Dan yang paling banyak di umur 55 tahun ada 1198 orang ini. Artinya bahwa 5 tahun ke depan guru SD akan kehilangan PNS-nya 1158 orang. Sekarang juga bertahap ini pada pensiun, dan nanti di 5 tahun ke depan ya habis 1198 orang. Nah, selanjutnya dari sisi ini guru yang SMP ya, dan yang ada di Bapak Ibu sekalian ya kan, tadi SMP juga sama, PNS-nya itu menurut usia yang di bawah 30 tahun hanya 22 orang ya. Yang lebih banyak itu 825 itu adalah di guru honorer ya. Selanjutnya dari sisi ini lihat sampai yang umur 55 tahun ke atas. Ini di guru SMP ada 187 orang. Artinya bahwa 5 tahun ke depan akan habis pensiun adalah 187 orang. Sekarang pun nyicil terus pensiun sampai nanti di 5 tahun ke depan adalah habis 187 orang. Nah, ini
PR kita, di mana kita juga tidak bisa menambah kuota PNS karena itu merupakan kebijakan dari pusat. Selanjutnya dari sisi akreditasi juga sama, ini kita untuk SMP misalnya di sini yang akreditasi A kita sudah di angka 40,9%, di akreditasi B ada 46,2% dan C 10,5%, dan ada juga yang belum terakreditasi kita di angka 2,3% ya. Ini untuk SMP-nya saja. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan struktur organisasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Ini terdiri dari kepala dinas, di mana kepala dinas ini membawakan sekretariat yang dijabat oleh sekretaris, dan ada 3 kasubagnya, yaitu kasubag penyusunan program, kasubag keuangan, dan kasubag kepegawaian dan umum. Juga ada 4 bidang, yaitu bidang pendidikan sekolah dasar, bidang pendidikan sekolah menengah pertama, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal. Juga ada kelompok jabatan fungsional. Jadi jabatan kelompok fungsional ini terdiri dari pengawas, penilik ya. Selanjutnya juga ada UPT. Jadi UPT itu sekarang adalah satuan pendidikan. Jadi UPT ini ada SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, di mana Sanggar Kegiatan Belajar ini yang bertanggung jawab terkait dengan kejar paket A, B, dan C, serta satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, mulai dari SD dan SMP gitu. Tentunya yang merupakan satuan pendidikan negeri gitu. Jadi yang ada di negerinya itu hanya ada SKB yang di SD dan di SMP. Sedangkan untuk pendidikan anak usia dini, PAUD atau TK, kita belum mempunyai satuan pendidikan negerinya. Insya Allah ke depan kita akan mengadakan TK negerinya. Rekan-rekan sekalian, agar bisa lebih mengenal pejabat-pejabat yang ada di Dinas Pendidikan, jadi jangan sampai nanti kalau ketemu di jalan tidak tahu pejabat yang ada di Dinas Pendidikan. Saya perkenalkan saja dengan foto-fotonya. Yang pertama, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Asep Dendi SPD MM. Untuk Sekretaris Dinas, yaitu Dr. Anas Ma'mun Hidayat, dan membawakan 3 kasubag ya. Pertama, kasubag penyusunan program, yaitu Pak Amos Heriana Esos. Kedua adalah kepala subbagian keuangan terkait gaji dan lain-lain. Ini Dr. Randa Elvira Situmarang MSI. Selanjutnya kepala subbagian kepegawaian umum. Nah, ini adalah Dr. Andas Wawan Kamal MSI. Sementara di bidang pendidikan sekolah dasar, kepala bidangnya yaitu adalah Pak Asep Nirwan MPD, membawakan 3 kasih. Yang pertama itu kasih Sara Pras ya, Pak Eri Trikus Niadi, kepala seksi kurikulum SD yaitu Pak Unang Rahmat Hidayat, dan kepala seksi kesiswaan yaitu Ibu Sri Utami Agustina. Nah, selanjutnya bidang pendidikan SMP, kepala bidangnya ini mungkin sudah tidak asing lagi, ini berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian di SMP.
kepala bidangnya adalah Dr. Anas Haji Dadang Asapardan MPD, membawakan 3 kasih juga. Kepala seksi Saprasnya yaitu Pak Ipin Sudrajat, kepala seksi kurikulumnya Pak Samit Rusmana, dan kepala seksi kesiswaan SMP yaitu Ibu Hajah Sri Herianti. Selanjutnya ini bidang saya, bidang bina pendidik dan tenaga kependidikan. Saya sendiri nama Rustiana ya. Saya membawakan 3 kasih, yaitu kasih bina pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar yang mengurus PTK di SD yaitu Pak Asep Sutisna. Selanjutnya kasih BPTK untuk SMP, ya ini berhubungan dengan rekan-rekan sekalian, khususnya di SMP yaitu Pak Edi Saprudin. Selanjutnya untuk kepala seksi bina pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD, non formal dan informal serta pendidikan masyarakat, ini Bu Popi Siti Isaniati. Dan terakhir adalah bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal. Ini kemarin pejabatnya yaitu Pak Sudaryat dan baru saja meninggal dunia. Untuk sementara bidang ini juga saya menjadi PLT Kabid PAUDNI-nya. Nah, ini membawahi 3 kasih, yaitu kasih seksi pendidikan anak usia dini yaitu Pak Deni Ramdhani, kepala seksi pendidikan masyarakat ini Bu Cucu Rosmiati, dan kepala seksi lembaga kursus dan pelatihan ini Pak Sojar. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, walaupun tadi sudah saya jelaskan bahwa struktur di Dinas Pendidikan itu terdiri kepala dinas dan sampai ada 4 bidang. Nah, di 2021 ini karena disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 terkait dengan kodifikasi belanja, dan ini berakibat kepada struktur organisasi yang ada di Dinas Pendidikan dan dinas-dinas yang lain berubah gitu. Nah, diantaranya yang di Dinas Pendidikan, nah ini kemungkinan akan berubah seperti ini, dan sebentar lagi jika SOTK baru terkait struktur organisasi ini disahkan, maka kemungkinan di Dinas Pendidikan ini akan berubah sedikit terkait dengan struktur organisasinya. Salah satu yang paling mencolok adalah terkait dengan leburnya bidang BPTK, jadi bina pendidik dan tenaga pendidikan. Kemungkinan ini akan hilang dan kasih-kasihnya akan kembali lagi ke bidang pembinaan SD, SMP, dan PAUD. Sehingga misalnya untuk yang SMP yang awalnya adalah kasih Sapras, kasih kurikulum, kasih kesiswaan, di SOTK baru ini akan menjadi bidang pendidikan sekolah menengah pertama dengan seksinya adalah seksi kelembagaan dan sarana prasarana, seksi tenaga pendidik dan seksi pendidik dan tenaga kependidikan, dan seksi kesiswaan. Nah, kurikulumnya hilang diganti pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi nanti di bidang itu semuanya dari SD, SMP, PAUD akan mempunyai kasih yang sama gitu. Kasih kelembagaan dan Sapras, kasih pendidik dan tenaga kependidikan, dan kasih kesiswaan. Sementara bidang BPTK ini akan berubah menjadi bidang pengembangan kurikulum,
di mana di dalamnya nanti ada seksi pengembangan kurikulum pendidikan dasar untuk SD dan SMP, serta seksi pengembangan kurikulum anak usia dini dan pendidikan non formal, serta ada seksi pengembangan bahasa dan sastra. Jadi kemungkinan ini di 2021 sebentar lagi akan ada rotasi mutasi pejabat yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat menjadi struktur yang baru. Tapi walaupun demikian, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di BPTK tetap masih ada dan nanti akan dilebur ke masing-masing bidang SD, SMP, dan PAUD. Ada beberapa hal yang kegiatan yang di bidang BPTK yang nanti akan tetap dilakukan di Dinas Pendidikan di bidang pembinaan masing-masing, bidang pembinaan SD, SMP, dan PAUD. Pekerjaannya tetap sama, nanti mungkin kasih tendiknya yang melakukan itu gitu. Jadi awalnya bahwa kegiatannya disatukan di dalam satu bidang BPTK, nanti dikembalikan seperti dulu ada tendik di masing-masing bidang pembinaan sekolahnya. Walaupun demikian, kegiatannya seperti ini, jadi pasti tetap ada. Yang pertama adalah terkait dengan sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru, di mana nanti tetap bahwa kasih pendidik dan tenaga kependidikan melakukan ini gitu. Jadi misalnya pertama terkait sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru. Jadi nanti akan melakukan terkait jika Bapak Ibu sekalian akan melakukan sertifikasi, tentunya akan diurus oleh kasih pendidik dan tenaga kependidikan. Juga terkait dengan tunjangan profesi gurunya untuk pencairan ini diurus juga. Yang saya tekankan bahwa jadi mohon Bapak Ibu sekalian terkait dengan sertifikasi guru ini berhubungan dengan Dapodik, sehingga mohon data Bapak Ibu sekalian terkait biodata, misalnya terkait dengan jam mengajar dan lainnya, mohon tetap diupdate selalu, karena ini akan berhubungan dengan sertifikasi guru, tunjangan profesi guru, dan yang lainnya gitu. Karena pemerintah pusat sekarang apapun kebijakannya biasanya melihat dari Dapodik gitu. Jadi mohon Dapodiknya diupdate secara berkala sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya juga bidang BPTK ini juga mengurus terkait insentif guru honor, dan alhamdulillah di 2020 kemarin kita sudah melakukan pencairan untuk 5.435 orang untuk guru honor, walaupun masih kecil, yaitu di angka 1.500.000, tapi per tahun mudah-mudahan di tahun depan bisa meningkat lagi gitu. Nah, kendala dari insentif kemarin bahwa ada beberapa guru dari 5.000-an itu sekitar 500 yang ternyata rekeningnya sudah tidak aktif gitu, sehingga tidak bisa masuk ke dalam rekeningnya gitu. Sehingga mohon dipastikan untuk tahun depan kalau dapat lagi ini rekeningnya tidak dalam keadaan tidak aktif. Selanjutnya pekerjaan yang di bidang BPTK juga Bapak Ibu sekalian, ini juga terkait dengan SK penugasan oleh Bupati untuk PTK honor di sekolah negeri. Nah, ini berguna untuk Bapak Ibu sekalian, terutama untuk honorer, agar dapat sebagai dasar
bisa mendapatkan honor dari BOS gitu. Nah, ini diperlukan SK penugasan dari Bupati. Malah sekarang SK penugasan oleh Bupati ini juga digunakan oleh honorer guru yang ada di sekolah negeri untuk pengajuan sertifikasi atau tunjangan sertifikasi atau sebenarnya tunjangan profesi guru. Jadi mengajukan tunjangan profesi guru bagi guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri yang sudah mempunyai sertifikat pendidik. Dan kemarin juga kita sudah ada 132-an ya, orang yang sudah mempunyai sertifikat pendidik di yang honor di sekolah negeri yang diajukan, dan alhamdulillah sudah mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Selanjutnya bidang BPTK juga kita sedang melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian kinerja pengawas sekolah. Nah, ini untuk salah satu dasar kalau kepala sekolah bisa satu dasar untuk rotasi mutasi kepala sekolah dan sebagai dasar pembuatan SKP yang setiap tahun harus dibuat gitu. Selanjutnya di BPTK juga ada beberapa bintek bimbingan teknis untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Juga di BPTK kita juga melakukan, insya Allah di 2021 akan melakukan rotasi mutasi kepala sekolah. Karena kepala sekolah terutama di SD kita sudah kekurangan 90-an atau kekosongan 90 sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya, yang sudah di PLT, malah sekolah-sekolah yang besar yang sudah kepala sekolahnya pensiun. Sama juga di SMP, kalau SMP negeri kita ada sekitar 6 sekolah di SMP negeri yang sudah tidak mempunyai kepala sekolah. Nah, ini kita rotasi dulu, yang sudah senior kita pindahkan ke sekolah yang akreditasnya A gitu ya, yang sekolah-sekolah besar ya, dari sisi siswanya juga gitu. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan seleksi kepala sekolah, penilik dan pengawas di tahun 2021. Jadi mohon untuk rekan-rekan sekalian, bagi yang sudah PNS dan golongannya minimal 3C, rekan-rekan sudah bisa mengikuti seleksi kepala sekolah gitu. Jadi menurut saya silakan saja disiapkan sebanyak-banyaknya, walaupun misalnya nanti tidak seluruhnya bisa ditempatkan gitu kan, tapi salah satu syarat kan harus sudah punya nomor register kepala sekolah untuk menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi kalau misalnya sudah seleksi dan nanti setelah seleksi kita akan lakukan pelatihannya selama 4 bulan untuk calon kepala sekolah, dan setelah itu akan mempunyai nomor register kepala sekolah. Nah, dari sana itu merupakan SIM atau surat izin memimpinnya lah gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada kekosongan lagi dari sekolah SMP misalnya atau SD, jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya di SMP ya akan bisa langsung ditempatkan di sekolah yang kosong gitu kan. Sehingga nanti kami tidak kelimpungan lagi jika ada kekosongan di SMP, ini sekolahnya di PLT-kan. Jadi banyak di sekolah-sekolah yang di PLT-kan lebih dari
3 bulan, dan ini sebenarnya tidak sehat juga. Ada satu kepala sekolah PLT-nya di beberapa sekolah gitu, apalagi kalau misalnya di sekolah SD gitu, sekolah dasar gitu, karena sekarang sudah lebih dari 90 yang tidak mempunyai kepala sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, juga kita melakukan penilaian angka kredit. Jadi kalau guru kan untuk naik pangkat harus ada penilaian angka kredit, dan ini juga dinaungi oleh bidang BPTK ya. Jadi kalau misalnya nanti pun berubah menjadi kasih teknik yang ada di masing-masing bidang pembinaan sekolah, nah ini juga masih tetap menjadi tupoksinya gitu kan. Jadi kalau tahun ini untuk periode April kita sudah melakukan penilaian angka kredit untuk 600-an guru. Memang yang sebagian besar itu di guru SD, dan ada beberapa yang di guru SMP gitu. Tidak nyampe 100 kalau guru SMP. Kemarin sudah kita nilai angka kreditnya untuk dapat diajukan pangkatnya di April gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya terkait dengan P3K juga kami ditugasi untuk mengurusi terkait dengan persiapan P3K ya, bersama Kasubag Kepegawaian, dan bekerja sama juga atau berkoordinasi dengan BKPSDM ya, atau kemarin namanya BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah, kalau sekarang BKPSDM. Nah, terkait dengan P3K mungkin ini ada beberapa hal yang kadang-kadang di lapangan menjadi menjadi isu hangat gitu kan. Nah, walaupun demikian perlu disampaikan bahwa untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dapat kami sampaikan, memang pada awalnya P3K ini diperuntukkan untuk guru yang ada di Kabupaten Bandung Barat dengan syarat yang agak berat sekali gitu kan. Pertama, misalnya bahwa yang guru tersebut harus sudah mempunyai sertifikat pendidik gitu. Dan terus juga dari sisi penggajian, gajinya dari pemerintah daerah, yang ini yang menjadi berat gitu kan. Nah, ternyata sesuai dengan bergulirnya waktu, walaupun dari sisi aturannya saya juga belum baca ya yang detailnya gitu, walaupun masih merupakan statement dari Pak Menteri Pendidikan juga Menteri Keuangan, bahwa yang khusus P3K guru ini akan digaji oleh pemerintah pusat gitu. Dan ini merupakan salah satu angin segar bagi kami di pemerintah daerah. Dengan keterbatasan anggaran, kita memang kekurangan dari sisi anggaran untuk menggaji itu. Tapi dengan adanya penggajian dari pemerintah pusat, maka kami melakukan pengusulan sebanyak guru honor yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sekitar 4.700-an kita ajukan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan dari pemerintah pusat ini bisa di ACC kuota penerimaan P3K, walaupun karena dari sisi penerimaan atau pemenuhan guru yang ada di kita untuk 2021 ternyata tidak akan ada penerimaan CPNS untuk 2021 untuk guru gitu. Hanya akan dipenuhi oleh P3K.
Ini kebijakan dari pemerintah pusat yang sebenarnya kami juga merasa keberatan gitu. Seharusnya tetap aja harus ada guru yang PNS gitu kan, karena kalau misalnya P3K semua, apakah nanti kepala sekolah juga dari P3K itu, apalagi misalnya nanti pengawas apakah bisa dari P3K atau gimana gitu kan. Tetap menurut saya sih PNS diperlukan gitu kan. Nah, untuk seleksinya ini memang agak mirip-mirip dengan CPNS gitu kan. Nah, nanti guru yang dipastikan saja bahwa yang guru honorer yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini bisa mengikuti seleksi ya. Jadi pastikan saja di Dapodiknya ada gitu kan. Nah, karena salah satu syaratnya kalau guru honor itu harus ada di Dapodik. Dan terus juga kalau yang sudah di Dapodik itu dimungkinkan yang belum sertifikat pendidik pun bisa mengikuti. Tapi kalau yang baru ya, yang baru atau yang fresh graduate ya, ini bisa mengikuti seleksi P3K tapi harus dengan mempunyai sertifikat pendidik. Ini seperti ini. Jadi peserta P3K ini ada 3 guru honorer yang ada di Dapodik, baik di sekolah negeri maupun swasta, juga di individu atau yang fresh graduate ini harus dipastikan harus punya sertifikat pendidik, dan guru honorer yang di kategori 2 yang sudah ada di database BKN. Jadi 3 unsur ini yang bisa mengikuti P3K ya, mengikuti seleksi P3K. Nah, adapun harus diperhatikan juga dari sisi linearitas saja. Jadi kualifikasinya harus S1 ya, dan jenis sertifikasi sesuai dengan jenis sertifikasi Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi dilihat formasi disesuaikan dengan linearitasnya gitu, S1 gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ini juga bagaimananya masih menunggu dari BKN untuk bagaimana seleksi P3K ini. Jadi nanti mungkin ada edaran terkait dengan bagaimana mengikuti seleksi P3K ini gitu. Ya, ditunggu saja rekan-rekan sekalian terkait dengan ini yang belum CPNS atau PNS ya. Ini kalau di sini mungkin ada yang masih guru honor di sekolah negeri ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, mungkin yang saya harapkan di 2021 ini kami sudah membuat terkait dengan blended learning ya, untuk meningkatkan kompetensi guru, dan mudah-mudahan ini bisa juga dipakai oleh MGMP IPS. Kami sudah membuat tiarnasi.disdikbb.org ini untuk pembelajaran online-nya. Jadi websitenya kami menggunakan model ya, dan mudah-mudahan ini bisa dipakai oleh MGMP IPS juga gitu. Karena kalau misalnya bintek yang dilakukan hanya menggunakan tatap muka saja, kita dari sisi biaya keteteran gitu kan. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan blended learning dengan online, juga kita bisa menghemat biaya ya. Terus juga saya harapkan terkait MGMP ini semakin aktif meningkatkan kompetensi anggotanya dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi kami juga berterima kasih inisiatif kegiatan pada kali ini MGMP IPS melakukan kegiatan ini sehingga bisa meningkatkan kompetensi anggotanya gitu. Nah, diharapkan nanti silakan saja untuk sertifikatnya nanti izin ke Pak Kadis untuk ditandatangani Pak Kadis saja, sehingga ini bisa digunakan untuk angka kredit ya.
karena lumayan 32 jam pelajaran. Selanjutnya juga saya harapkan adanya pendampingan penyusunan karya tulis ilmiah ya. Jadi nanti kami harapkan bagi khususnya yang mau naik pangkat karena biasanya terkendala dengan karya tulis ilmiah. Nah, ini juga ada pendampingan atau misalnya dari MGP bisa membantu rekan-rekannya yang kesulitan untuk penulisan karya ilmiah. Nah, ini bareng-bareng kita buatkan gitu kan. Maksudnya kita sama-sama dampingi gitu untuk biar rekan-rekan yang akan naik pangkat itu karya tulis ilmiahnya bisa dilakukan. Dan bahkan sebenarnya kan setiap guru itu ya setiap tahun ya harus punya karya tulis ilmiah gitu kan. Jadi bareng-bareng aja dikerjakan itu sehingga karya tulis ilmiahnya bisa ada gitu. Jadi jangan sampai pas mau naik pangkat karya tulis ilmiahnya dibikin untuk 4 tahun gitu kan. Padahal harusnya semester per semester pun harusnya dibuat gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Juga ada pendampingan terkait DUPAK, daftar usul penilaian angka kredit. Jadi dari sini juga harus didampingi gitu sehingga nanti pas penilaian angka kredit tidak mengalami BTL, berkas belum lengkap misalnya gitu kan, tidak memenuhi syarat misalnya apalagi gitu kan. Nah, selanjutnya harapan di 2021 juga terkait dengan guru berbagi lah gitu. Jadi misalnya ada yang punya materi-materi ya silakan di share gitu kan, apakah itu di Google Drive atau apakah di YouTube gitu. Nah, itu juga menjadi harapan kami gitu sehingga dari sisi kompetensi guru-guru yang ada di Kabupaten Bandung Barat bisa merata. Juga kami harapkan terkait dengan mengaktifkan channel YouTube di Dinas Pendidikan, kami sudah bikin atau buat channelnya di KBB TV. Tapi harapannya kami harapkan bahwa dari Bapak Ibu sekalian ada kontribusinya untuk membuat konten-konten pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, baik itu berita-berita misalnya ataupun materi-materi pembelajaran. Jadi bisa disimpan di sana. Selanjutnya juga dari sisi website Dinas Pendidikan dipergunakan semaksimal mungkin ya untuk bertukar informasi. Misalnya kalau di tim newsroom di SMP sudah ada, ini sudah menggunakannya website tersebut untuk menampilkan tulisan-tulisan atau berita dari guru-guru ya. Nah, juga menjadi cita-cita kami ini terakhir adalah membuat jurnal ilmiah secara berkala. Jadi harapannya ini juga ada kontribusi dari Bapak Ibu sekalian, ada timnya untuk membuat jurnal, terus juga ada guru-guru yang secara berkala atau secara bergiliran mengirimkan jurnalnya, karya tulis ilmiahnya untuk dimasukkan ke jurnal sehingga secara berkala jurnal ini bisa diterbitkan gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa konfirmasi ke saya, bisa WA ke saya. WA saya bisa dicatat, nomornya adalah 08122013635. Sekali lagi 08122013635. Dan terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian, kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang terkait dengan pandemi COVID yang masih ada,
Mohon Bapak Ibu sekalian menjaga dari sisi iman, aman, dan imun ya. Dari sisi iman berarti kita harus lebih meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau yang beragama Islam dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing ya. Dari sisi aman, kita tetap aman memakai masker, aman menjaga jarak, aman menghindari kerumunan, aman untuk mencuci tangan dengan sabun ya, dan air yang mengalir atau memakai hand sanitizer gitu. Terus dari sisi imun ya harus menjaga kesehatan, menjaga imunitas ya. Selanjutnya juga istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Mungkin itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup presentasi saya ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.